Alhamdulillahillazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini bi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulun nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita berusaha untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab sejatinya iman manusia itu yazid wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan banyaknya ibadah dan akan semakin berkurang dengan banyaknya maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring bergantinya hari, bergantinya bulan dan bergantinya tahun, marilah sama-sama kita melakukan muhasabah. Marilah kita sama-sama melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan selama setahun yang lalu dan apa yang akan kita kerjakan untuk masa yang akan datang. Ya. Kenapa ini penting? Banyak manusia yang Allah sebut sebagai insan diberikan waktu 24 jam dalam satu hari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam sebulan, 12 bulan dalam setahun. Ya, Allah kasih waktu kepadanya yang disebut dengan asr untuk melakukan aktivitas-aktivitas positif yang bernilai amal, yang bernilai pahala di sisi Allah. Segala aktivitas yang baik lalu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, selain disebut sebagai amal, disebut juga sebagai hasanah. Nah, pertanyaannya, sejauh mana waktu yang kita lalui dalam setahun itu sudah bernilai amal, terutama amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar melakukan aktivitas, maka orang kafir pun melakukan aktivitas, bahkan bersungguh-sungguh. Ya, orang Yahudi itu beraktivitas dengan sungguh-sungguh. Orang Nasrani melakukan aktivitasnya dengan sungguh-sungguh. Hampir semua orang-orang yang kafir yang sukses itu melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh, sehingga disebut dalam Al-Quran itu sebagai masna. Hasilnya disebut sebagai masnu. Kenapa? Ini proses yang dikerjakan bersungguh-sungguh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menjelaskan bahwasanya orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam aktivitas sehari-harinya, yang lebih banyak waktu dipergunakan untuk bercerita, waktu itu dipergunakan untuk hiwar,
Waktu itu dipergunakan untuk berdebat, tapi debatnya tidak penting. Pembicaraannya tidak bernilai. Tidak ada aspek iman, tidak ada aspek amal soleh, tidak ada saling menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kadang-kadang pembicaraan itu lebih kepada provokatif, lebih kepada fitnah, lebih pada ghibah. Yang di dalam Islam kita sudah tahu itu, bahwasanya orang yang menghibah saudaranya akan memakan bangkai saudaranya. Tapi hari ini coba tengok, setahun yang lalu, apakah akan terjadi pada setahun yang akan datang? Begitu banyak manusia yang menghibah saudaranya, terutama kita orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang beriman. Ya, kita memfitnah, kita menghibah, itulah aktivitas yang kita lakukan dalam 24 jam. Maka rugilah orang-orang yang seperti itu. Allah bersumpah, wal asr, kata Allah. Allah ingin menyampaikan betapa pentingnya waktu yang Allah berikan itu kepada siapa? Insan. Ya, maka Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar lafi, di dalam, seperti kita berada dalam masjid ini, betul-betul berada di dalam kerugian, khasarah, kata Allah. Rugi besar. Rugi dunia, bahkan nanti akan rugi juga di akhirat. Kenapa? Muflis dia. Dia datang dengan pahala salat, dia datang dengan pahala zakat, dia datang dengan pahala haji, dia datang dengan pahala sedekah, tapi di dunia kerjanya memfitnah orang, memfitnah saudaranya, meribah. Benar, ini informasinya benar, ya, diceritakannya, tapi ini ribah, salah, fitnah, ya. Maka semua pahalanya itu akan diberikan kepada orang yang diribahnya, orang yang diceritakannya, orang yang difitnahnya. Habis pahala mereka, maka dilemparkan dosa mereka kepada kita. Bahkan kitanya juga dilemparkan ke dalam api neraka. Kenapa rugi? Karena tidak ada nilai-nilai atau amalan-amalan yang kata Allah, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada enggak 4 hal yang Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah ini, yang kita lakukan dalam waktu 24 jam tadi? Kalau ada, beruntunglah kita mendapatkan pengecualian orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang rugi itu. Siapa mereka? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang senantiasa berusaha untuk meningkatkan imannya kepada Allah dalam aktivitas yang dilakukan 24 jam itu. Mulai dari bangkit tidur, kita sholat subuh, sebelumnya sholat qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, lalu bersiap-siap melakukan aktivitas berangkat ke kantor, sampai di kantor melakukan pekerjaan dengan nilai ibadah, dengan tujuan untuk mencari nafkah yang halal. Lalu habis itu pulang, berangkat ke rumah, berkumpul dengan keluarga. Kira-kira di situ ada enggak nilai-nilai yang bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau tak ada, sama kita seperti orang kafir yang melakukan aktivitas 24 jam. Tak ada bedanya. Tak ada unsur-unsur yang mengangkat keimanan kita. Tak ada ibadah yang bisa mendongkrak iman kita supaya yazid bertambah. Yang kacaunya lagi, aktivitas itu malah merusak keimanan kita, merusak akidah kita, ya, mengurangi tujuan awal kita mencari rezeki yang halal dan lain sebagainya. Apalagi kalau amalan-amalan yang kita lakukan dalam 24 jam itu bukan amalan-amalan soleh, ya, amalan salah semua. Dari bangkit tidur mau tidur kembali itu amalan salah semuanya. Rugilah, jelas rugi. Padahal perintah Allah, wa amilus shalihat, orang-orang yang senantiasa melakukan amalan soleh, ya, amalan yang baik, amalan yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW.
Cobalah kita evaluasi. Umur sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Waktu sudah berputar 60 tahun, ya. 60 tahun sudah kita tinggalkan, 70 tahun sudah kita tinggalkan. Kira-kira berapa banyak aktivitas yang kita lakukan itu ada nilai-nilai, bukan hanya nilai, tapi pengamalan yang meningkatkan iman dan memperbanyak amal soleh kita. Bukan hanya memperbanyak, bukan hanya secara kuantitas, tapi kualitas amal itu juga menjadi baik seluruhnya. Kadang-kadang amalnya banyak, tapi salah, tak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan Al-Quran, dan tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Banyak, ya. Ada orang berzikir tapi zikirnya keliru. Ada orang belajarnya keliru, ya. Ada orang beramal tanpa ilmu, maka amalnya keliru. Itu dua, ya. Yang pertama, orang-orang yang beriman dikecualikan oleh Allah. Yang kedua, orang-orang yang senantiasa beramal soleh, ya. Jangan sampai amalan yang kita lakukan itu lebih Yahudi lagi daripada orang Yahudi. Jangan sampai amalan yang kita lakukan itu lebih Nasrani lagi daripada orang Nasrani. Banyak mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi malam tahun baru sibuk dia bakar mercon. Mengaku dia beriman kepada Allah, tapi malam tahun baru dia yang paling sibuk merayakannya, kumpul sana sini. Tapi tahun baru Hijriah dia diam aja, pura nggak tahu. Banyak orang seperti itu. Kadang-kadang dia pula yang sibuk melakukan amalan-amalan, sementara orang Nasrani itu di rumah berkumpul dengan keluarganya, beribadah mereka. Bahasanya hari ini mereka beribadah, ya, sesuai dengan agama mereka. Dan kita yang mengaku diri kita beriman kepada Allah, mengaku sebagai muslim, malah beramal dengan amalan mereka yang sudah mereka tinggalkan, ya. Hari ini orang Nasrani mulai wirid, malam Jumat wirid dia. Kalau pergi ke tempat ibadahnya mereka sebut beribadah. Kita mulai meninggalkan wirid. Kita sudah meninggalkan ibadah di masjid dan lain sebagainya, ya. Jadi mana perbedaan amal soleh kita dengan amal salah yang mereka lakukan? Nah, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Tapi kadang-kadang ada juga saudara kita yang pemikirannya, perkataannya dan perbuatannya keliru. Lalu datang kita sebagai ulama meluruskannya, marah dia. Yang kacaunya lagi dilaporkannya lagi kepada polisi. Jadilah ulama tadi tergugat, ya. Jadilah orang-orang yang menegur, yang menasihati mereka kepada kebenaran digugat oleh pengadilan. Bolak-balik ke pengadilan. Siapa yang benar dan siapa yang salah sekarang ini? Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, watawasau bis sabr, saling menasihati kita dalam kesabaran. Menasihati ketika mendapatkan musibah, kita katakan sabar, ya. Yang mengatakan gampang, ya. Tapi yang menerima itu berat sekali, ya. Hari ini susah menasihati dalam ada orang yang melakukan kemaksiatan, lalu kita nasihati, ya. Kita suruh sabar, jangan sampai mengikuti hawa nafsunya. Kita pula yang dibacok mereka. Banyak ustaz-ustaz yang kena begal hari ini. Dapat polisi ini kan kita sampaikan. Banyak ustaz-ustaz yang mau pergi pengajian subuh dibegal. Yang begal anak-anak muda tamat SMP, tamat SMA. Ustaz dah berjenggot, tapi ustaz ni takut sama begalnya kan. Dikasih keretanya, dikasih HP-nya. Siapalah yang kira-kira bisa menasihati mereka ini supaya mereka tahan itu perbuatan mereka, jangan sampai mereka melakukan kemaksiatan, jangan sampai mereka melakukan kerusakan, jangan sampai melakukan pembunuhan, dan jangan sampai mereka mengambil harta benda orang lain. Hari ini pemuda-pemuda kita tak sabar menghadapi ini. Pagar orang berjalan hari ini, ya. Tutup paret hilang, tiang listrik hilang, pelang jalan hilang, bahkan rumah ditinggal 1 bulan aja hilang semuanya.
Hebat di Indonesia ini, hebat. Susah sekali menasihati orang-orang yang melakukan kemaksiatan ini. Ulama sudah capek menasihati mereka, sudah disampaikan kepada mereka ini halal dan ini haram, perbuatan ini menzolimi orang lain, tak mampu lagi. Ustadznya dipegang. Jadi tugas Pak Polisi lah sekarang ini, bagaimana caranya supaya penjahat-penjahat yang ada di kota Medan ini sabar mereka untuk melakukan kemaksiatan, ya. Kemudian menasihati supaya sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini salat Jumat dibatasi, khutbah 20 menit aja, jangan lebih jangan kurang. Kemarin saya salat khatib di Masjid Agung. Khatib 20 menit, jangan lebih. Ya, di mana letak kesabaran kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Asal lebih ustaz itu khatib 30 menit, gelisahlah itu dah jemaah. Ya, kenapa? Pekerjaan. Ya, nanti lambat kali lah ustaz ini kan. Tak sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa bahwasanya dia sedang berada di rumah Allah, yang rezekinya ada di tangan Allah. Bukan hanya rezekinya, hidup dan matinya pun ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang dia gelisah berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk bentuk ketidaksabaran kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan pergantian tahun ini kita berusaha melakukan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hisab-hisablah diri kalian. Hisab-hisablah diri kita. Ya, hitung-hitunglah amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Mana lebih banyak amalan soleh atau amalan salah? Mana lebih banyak kita melakukan ibadah atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Mana kita lebih banyak menasihati orang untuk melakukan kebaikan atau kita membiarkan saudara kita melakukan keburukan? Mana lebih banyak kita melakukan nasihat kepada saudara kita agar senantiasa bersabar, atau kita malah membiarkan mereka melakukan kemaksiatan, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya? Marilah kita hitung-hitung. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khasarah, ya, orang-orang yang merugi itu. Demikian khutbah kita, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa a'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala ya'murukum bi amrin bada'a fi nafsi wa sanna bi malaikati musabbihati bi qudsi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa azwajihi wa qarabati wa ahli baiti ajma'in. Wardallahu ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa kulli sahabati ajma'in wattabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami' ulatil muslimin wa ahlikil kafaratul musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana ibtah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana innaka jami'un nas yawman la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yazkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa li dzikrillahi akbar.